Kisah Syekh Siti Jenar adalah salah satu narasi yang paling kontroversial dan misterius dalam sejarah Islam di Jawa. Versi ceritanya beragam, tergantung dari sudut pandang mana ia disampaikan. Secara ringkas, Syekh Siti Jenar dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang ajaran tasawufnya dianggap menyimpang oleh Wali Songo. Perbedaan pandangan ini terutama terkait konsep manunggaling kawula Gusti, berujung pada hukuman mati terhadap dirinya. Biografi singkat dan ajaran nama lain. Syekh Siti Jenar memiliki beberapa nama lain, seperti Syekh Lemah Abang dan Syekh Jabal Rantas. Nama aslinya konon adalah Raden Abdul Jalil. Asal-usul, ia disebut-sebut sebagai ulama dari Malaka dan putra dari Saidatul Soleh. Konsep kontroversial. Ajaran manunggaling kawula Gusti yang dibawa Syekh Siti Jenar menafsirkan persatuan manusia dengan Tuhan Wahdatul Wujud. Bagi sebagian orang, ajaran ini dianggap ekstrim karena menyamakan dirinya dengan Allah dan melepaskan diri dari syariat formal seperti salat. Reaksi Wali Songo. Para Wali Songo, terutama Sunan Ampel dan Sunan Bonang, menentang ajaran tersebut karena dianggap membahayakan keimanan umat Islam yang baru mengenal Islam. Ajaran Siti Jenar dianggap terlalu dalam untuk disampaikan kepada masyarakat awam yang masih butuh pondasi syariat. Makam yang tidak jelas. Lokasi makam Syekh Siti Jenar tidak diketahui secara pasti. Ada yang meyakini di Cirebon, Jepara, atau Tuban. Bahkan ada yang meyakini makamnya hilang sesuai wasiatnya agar tidak dikeramatkan. Versi kisah kematian-kematian Syekh Siti Jenar memiliki beberapa versi yang berbeda. Versi hukuman mati oleh Wali Songo. Versi paling umum menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sultan Demak atas persetujuan para Wali Songo karena dianggap sesat. Eksekutor. Disebutkan bahwa Sunan Kalijaga menjadi eksekutornya. Peristiwa aneh. Setelah dieksekusi, beberapa versi menceritakan peristiwa aneh yang terjadi pada jasadnya, seperti berubah menjadi anjing atau memancarkan cahaya wangi. Versi kematian spiritual. Versi lain menceritakan bahwa Syekh Siti Jenar wafat atas kehendaknya sendiri setelah berdialog dengan para Wali Songo. Saat akan dieksekusi, yang jatuh hanyalah segumpal tanah, menunjukkan bahwa ia sudah mencapai makam spiritual tertinggi. Versi meninggal wajar. Beberapa sumber modern mencoba meluruskan sejarah dengan menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggal secara wajar, bukan dihukum mati. Versi tersembunyi. Versi lain mengatakan Syekh Siti Jenar memilih wafat sendiri dengan memohon kepada Allah, tanpa melalui hukuman dari pihak manapun. Perbedaan dengan Wali Songo. Perbedaan utama antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo terletak pada cara berdakwah dan pemahaman tasawuf. Siti Jenar lebih menekankan pada aspek hakikat dan ma'rifat yang dianggap terlalu tinggi untuk masyarakat umum. Ajarannya bersifat egaliter dan menentang sistem feodal yang ada. Wali Songo lebih fokus pada syariat dan tauhid dasar yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang baru beralih agama. Mereka berdakwah secara bertahap dan menyesuaikan dengan budaya setempat. Warisan Syekh Siti Jenar. Terlepas dari kontroversinya, kisah Syekh Siti Jenar tetap menjadi bagian penting dari sejarah Islam di Jawa. Ajarannya masih dipelajari dan diperdebatkan oleh para akademisi dan peminat spiritualitas. Kisahnya menjadi pengingat akan kompleksitas dan keragaman pemahaman dalam sejarah penyebaran Islam. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.